Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan di masjid yang mulia ini di tengah ma'had yang agung ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan berkah dan taufik-Nya kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis ini sebagai majelis yang membawa manfaat dan bekal kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Pembahasan yang akan kita bahas pada sore hari ini diberi judul Fikih jual beli kontemporer. Sebenarnya apa yang dipesankan di dalam pembahasan berkaitan dengan masalah multi level marketing, asuransi, kredit, dan syariah pegadaian, dan ada kata dan lain-lain. Ini sebenarnya adalah pembahasan yang sangat luas untuk diuraikan dan dijelaskan. Namun insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan menguraikan beberapa dari jenis pembahasan jual beli kekinian atau kontemporer yang kita hadapi. Ya, sesuai dengan waktu dan tempat, sesuai dengan waktunya, dan tentunya untuk menguraikan pembahasan secara detail pada setiap sudutnya ini memerlukan banyak waktu. Dan di kesempatan ini berkaitan dengan bank syariah, ini juga pembahasan diperlukan banyak sudut, karena di dalam bank syariah banyak sudut pembahasan yang perlu dibahas. Apakah itu berkaitan dengan masalah sifat dari jenis tabungannya, kemudian berkaitan dengan masalah transfer, berkaitan dengan masalah tukar menukar, berkaitan dengan masalah kartu, apakah itu kartu ATM, kartu kredit maupun selainnya. Dan sebagian dari pembahasan ini insyaallah taala kita singgung secara ringkas dalam kaidah umum berkaitan dengan masalah kartu-kartu yang digunakan, seperti itu kartu kredit atau kartu potongan harga atau yang semisal dengan itu. Insyaallah taala kita akan terangkan. Dan penting saya ingatkan di sini bahwa di dalam fikih jual beli terlalu banyak pembahasan. Dan kalau dilihat kepada berjalannya waktu dan perkembangan manusia, terus saja akan terjadi bentuk-bentuk
transaksi jual beli yang mungkin sebelumnya belum pernah kita ketemukan, belum pernah terjadi. Iya. Karena itulah yang terpenting sebenarnya dari pembahasan ini adalah kita memahami kaidah-kaidah syariat, kaidah-kaidah syariat yang menjadi pegangan bagi seorang hamba untuk menyikapi atau untuk melihat bentuk dari transaksi yang dia hadapi, apakah di masa ini atau di masa yang akan datang. Ya, alhamdulillah agama kita telah menerangkan dasar-dasar pijakan-pijakan yang dengan dia memperjelas segala sesuatu. Tidak ada satu pembahasan fikih pun, tidak ada satu muamalah pun, tidak ada satu bentuk jual beli kecuali di dalam syariat kita ada dasar dan keterangan yang menjelaskannya. Ya, multi level marketing misalnya, sebelumnya belum pernah ada. Ya. Namun begitu terjadi dan bentuk transaksi yang ada, maka para ulama menjelaskan hukumnya. Ya, para ulama menjelaskan hukumnya. Misalnya akan datang nanti salah satu dari pembahasan kredit tentang masalah al-ijab al-muntahi bit-tamlik, penyewaan yang berakhir dengan kepemilikan. Ya, ini bentuk dari transaksi asalnya terjadi di Inggris di tahun 1800-an. Ya, di satu perusahaan musik, kemudian berkembang. Ya, beberapa ratus tahun setelahnya atau beberapa tahun setelahnya, kemudian di tahun 1900-an, 1900-an mulai berkembang di berbagai negeri dan masuk di tanah Arab itu pada tahun 1970-an Hijriah atau 90-an Hijriah. Jadi perkembangan terus ada. Ya, sebelumnya belum pernah terjadi, tapi syariat telah menjelaskan ya, tentang masalah ijab al-muntahi bit-tamlik ini, penyewaan yang berakhir dengan kepemilikan. Ini juga diterangkan oleh para ulama kita bagaimana hukumnya, bagaimana hukum tentang transaksi ini. Baik, maka di sini sebelum saya masuk menguraikan tentang jenis-jenis transaksi yang dipesankan di dalam materi untuk dibahas, saya akan memberikan dahulu kaidah-kaidah. Ya, saya berikan tentang kaidah transaksi apapun yang mungkin terjadi. Dengan kaidah-kaidah ini kita bisa melihat, dan dengan kaidah-kaidah ini kita bisa melihat yang mana yang dibolehkan dan yang mana yang tidak dibolehkan. Nah, baik. Kemudian pembahasan tentang jual beli. Sebelum saya masuk dalam menguraikan kaidah, pembahasan tentang jual beli ini salah satu bagian dari ilmu fikih. Salah satu bagian dari ilmu fikih. Ilmu fikih itu secara umum terbagi 4. Ada pembahasan ibadah yang pertama, yang kedua ada pembahasan muamalat, fikih al-bai' jual beli. Yang kedua ada pembahasan angkihah, pembahasan nikah. Ya, karena dibahasakan juga dengan bahasa al-ahwal asy-syakhsiyah. Dan pembahasan tentang al-jinayat wal hudud, tentang hukum-hukum had. Ya, peradilan. Ini 4 cakupan pembahasan ilmu fikih yang akan kita bahas pada hari ini. Satu bagian dari ilmu fikih, pembahasan jual beli. Ya, pembahasan jual beli, akad di dalam jual beli, transaksi. Itu pun di dalam pembahasan ini, ya, kita akan membahas sudut yang dalam skala lebih sempit lagi. Karena akad jual beli itu atau akad di dalam istilah fikih ada 4. Ada 4 jenis akad. Ada namanya uqud muawadhah. Yang pertama, yang kedua ada namanya uqud tabarru'at. Yang ketiga ada namanya uqud tawfiqat. Ya. Kemudian yang keempat ada namanya uqud al-musyarakat atau syarikat. Ini 4 jenis akad. Akad yang pertama ada namanya akad muawadhah, akad tukar menukar. Ya. Inilah pembahasan jual beli, pembahasan sewa menyewa. Ya. Masuk di dalam uqud muawadhah.
Seorang memberikan sesuatu, dia mengambil imbalannya, mengambil kebalikannya. Jelas ya? Ini namanya muqawwamah. Ada tukar menukar. Ya. Ada jenis akad sifatnya tabarru'at. Sifatnya ya, kedermawanan, ya, sumbangan, pemberian. Seperti akad hadiah misalnya. Tabarru', pemberian. Hibah, pembahasan hibah dalam ilmu muamalah, sifatnya pemberian. Iya. Sifatnya pemberian. Dan ada akad yang sifatnya tawfiqah. Ya, akad sifatnya adalah untuk menguatkan isi dari transaksi. Seperti akad ad-dhaman, jaminan, ar-rahan, gadaian, al-kafalah, penjamin. Ini masuk ke dalam akad apa? Tawfiqah. Dan disebut dengan nama akad al-syarikat. Ya, akad tentang syarikat. Ya, bagaimana dia bersyarikat di dalamnya. Jadi ini mungkin saya akan berikan pembahasan kaidah tentang dasar-dasar di dalam bersyarikat. Ya, karena sebagian dari pembahasan yang akan kita bahas itu masuk di dalamnya pembahasan tentang syarikat. Baik, saya akan memulai menjelaskan beberapa kaidah di sini yang penting kita ketahui untuk kita masuk melihat beberapa pembahasan jual beli kontemporer yang insyaallah taala kita akan terangkan. Nah, juga sebelum saya memulai, saya ingin mengingatkan ya, sekali lagi karena waktu, maka metode di pembahasan ini kita hanya banyak menyampaikan kesimpulan-kesimpulan. Sebab ini apa yang diinginkan. Ya, walaupun pada sebagian pembahasan kadang ada silang pendapat di kalangan para ulama, namun untuk menguraikan silang pendapat ini perlu banyak waktu. Kita kadang perlu menguraikan pendapat setiap ulama, bagaimana, apa dalilnya, kemudian kita menilai yang terkuat di dalamnya. Dan pembahasan ini sifatnya adalah pembahasan yang kita akan menerangkan ya, sifat dari jual beli itu bagaimana, definisinya, kemudian kita terangkan hukumnya, dan kita akan berikan contoh-contoh dalam bentuknya. Ya. Hukumnya, definisinya semuanya akan diterangkan dengan dalil-dalil. Ya, dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan. Karena sekali lagi, ya, menguraikan tentang silang pendapat ini juga di majelis umum seperti ini kadang juga kurang banyak manfaatnya. Ya, kadang ada sebagian dari yang hadir juga kalau diuraikan silang pendapat kadang dia kurang bisa menangkap atau memahaminya. Maka kesimpulan-kesimpulan insyaallah taala ini adalah hal yang bagus sebagai dasar di sini. Baik, maka sebagai kaidah yang pertama yang perlu kita pegang sebagai dasar di dalam bab muamalah, ya, di dalam masalah transaksi jual beli, bahwa al-aslu fil muamalat al-hilm. Asal di dalam hukum dasar di dalam pembahasan muamalah, dalam pembahasan jual beli, hukum dasarnya adalah halal. Hukum dasarnya adalah halal dan boleh, kecuali kalau ada dalil yang menerangkan itu diharamkan. Iya, ini hukum dasar di dalam muamalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ahallallahu al-bay' wa harrama riba." Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi segala yang disebut dengan jual beli maka dia adalah hal yang dihalalkan. Apa yang disebut dengan jual beli di dalam syariat kita, maka jual beli tersebut adalah hal yang dihalalkan. Baik, ini kaidah dasar. Iya. Seorang misalnya masuk di dalam transaksi, dia berkata, saya punya barang, ya, modalnya 100.000. Saya serahkan kepada si B. Saya katakan, ini barang modal saya 100.000, silahkan kamu jual berapa yang kamu kehendaki.
Boleh atau tidak? Hah? Ya, jawabannya boleh. Karena asalnya dalam jual beli adalah apa? Adalah boleh. Iya. Ini bentuk yang saya terangkan tadi, kita disebut dengan nama bai' at-tawliyah dalam istilah fikih. Ya. Ada bentuk misalnya muzayah. Saya punya barang. Ya. Saya memiliki barang. Ini barang saya. Siapa yang ingin mengambilnya silakan, saya persilakan. Maka ada yang membuka, menawar. Oh ini 100.000. Ada menawar, saya ingin membelinya 120. Ya. Dia berkata tambah, saya ingin lebih daripada itu harganya. Dia berkata saya ingin membelinya 150. Kemudian dia serahkan barangnya untuk harga 150. Apakah ini diperbolehkan? Ya. Jawabannya asal dalam muamalah adalah apa? Ya. Adalah halal. Asal dalam muamalah adalah halal. Ini disebut dengan nama bai' al-muzayadah dalam istilah fikihnya. Dan dia adalah hal yang diperbolehkan. Ya kecuali kalau misalnya si pihak yang menawar ada yang sengaja datang di situ memancing-mancing untuk meninggikan harga, ya, seperti yang kadang terjadi di pelelangan. Ya, contoh muzayadah tadi yang kita sebutkan bentuk lelang, ya, tapi di sebagian bentuk pelelangan kadang ada yang datang kemudian memberikan apa? Ya, dia kawan dari orang yang menjual. Dia katakan dia datang bukan untuk membeli tapi ingin menaikkan harga. Sudah ada yang menawar 150. Ya. Dia sengaja berkata, saya ingin membeli 200. Dia tidak ingin membeli, hanya saja ingin membantu siapa? Si penjual. Kalau ini maksudnya, maka ini masuk ke dalam jual beli yang diharamkan. Jadi disebut dengan nama an-najash. Ya. Disebut dengan nama an-najash. Dan akan datang nanti saya akan berikan kaidah umum tentang apa sifat jual beli yang diharamkan ini, agar supaya kita mengerti yang diharamkan itu bagaimana. Maka sisi yang ingin saya terangkan di sini bahwa dasarnya dalam muamalah asalnya adalah apa? Asalnya adalah halal. Ya, kecuali kalau ada dalil yang melarang tentang hal tersebut. Melarang tentang hal tersebut. Nah, tapi bukan artinya seorang pedagang atau seorang yang ingin bertransaksi di dalam jual beli, ya, dia melakukan segala sesuatu sekehendaknya, ya, tanpa mempelajari kaidah-kaidah syariat. Ini adalah hal yang keliru. Ya, sebab orang yang ingin masuk di dalam transaksi jual beli, dia harus belajar dari hukum-hukum jual beli yang mengangkat kewajibannya. Karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala berkata, siapa yang tidak mempelajari hukum riba, jangan dia masuk ke pasar kami. Ya, dilarang oleh Umar untuk apa? Masuk di pasar kaum muslimin kalau dia tidak mengerti hukum-hukum seputar apa? Seputar riba. Jangan sampai dia menjual barang, dia anggap itu adalah hal yang halal, dia ingin mendapatkan untung, padahal dia berbuat riba untuk manusia. Jadi adalah hal yang tidak diperbolehkan. Ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Ya baik. Kemudian kaidah yang kedua di sini yang penting saya terangkan juga bahwa asal di dalam jual beli itu atau jual beli itu dianggap syah di dalam syariat kita apabila terpenuhi rukun-rukunnya, ya, kemudian terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada hal yang disebutkan di dalam syariat kita sebagai perkara yang dilarang di dalam jual beli tersebut. Iya. Maka di sini saya akan terangkan beberapa ketentuan dari sebuah jual beli dikatakan syah sebagai jual beli. Ya, rukun jual beli itu ada 3 rukun dari jual beli. Ya, yang pertama dari rukun jual beli ada sighah. Ya. Ada sighah ijab dan qabul. Ya. Sini menjual, dia mengucapkan atau berbuat sesuatu yang melambangkan, menggambarkan bahwa dia telah menjual barang yang dia jual, dan si pembeli dia membayar atau dia mengucapkan sesuatu yang menggambarkan bahwa dia telah menerima atau membelinya, Jadi yang disebut dengan sighah. Ini rukun yang pertama. Ya, dan berkaitan dengan masalah sighahnya, itu tidak harus dia berucap. Si A misalnya dia datang kepada
si A dan si B melakukan transaksi jual beli. Si A berkata, ini barang saya, harganya 100.000, saya jual kepada engkau. Ini ucapan menjual. Ya, si B berkata, saya terima barang itu 100.000, dia bayar. Jelas ya? Maka ini dia berucap. Dan ucapan dah harus. Ucapan jadi ucapan tidak mesti. Ya, saya datang ke penjual misalnya, saya lihat barang, saya datang seperti umumnya sekarang ya, ke minimarket atau supermarket, ya barang semuanya sudah ada apa ya, sudah lengkap harga-harganya. Ya. Saya ambil misalnya roti harganya 10.000, ya, kemudian saya datang menjual, saya beri uang 10.000, saya pergi. Tidak ada saling apa? Komunikasi, hanya saya ambil barangnya, saya bayar 10.000, selesai. Ya. Maka ini walaupun tidak berbicara, tapi sudah apa? Sudah semakna dengannya. Ada saling tarabi di dalamnya. Ini dianggap syarah. Ini dianggap syarah oleh kebanyakan ulama. Baik. Maka ini syarat yang pertama, ya, atau rukun yang pertama. Kemudian rukun yang kedua, dalam jual beli harus ada dua orang yang melakukan transaksi. Ada si penjual dan ada siapa? Si pembeli. Ada si penjual dan ada si pembeli. Ya. Nah, jadi ada dua orang yang saling melakukan transaksi. Ada si penjual dan ada si pembeli. Apabila hanya ada penjual saja, ya tidak ada pembeli, itu bukan jual beli namanya. Ya. Atau pembeli saja tidak ada penjualnya, ya. Ini juga bukan jual beli. Jadi syaratkan harus ada dua apa? Dua orang yang saling melakukan transaksi. Kemudian syarat yang ketiga atau rukun yang ketiga, ya rukun jual beli. Ya. Rukun yang ketiga adalah ada barang yang dilakukan padanya akad. Ya, barang yang dilakukan padanya akad. Nah, jadi barangnya ada, itu dilakukan padanya transaksi. Ya, dilakukan padanya transaksi. Apabila tidak ada barangnya, maka itu bukan dari jual beli. Ini sebenarnya dasarnya di dalam berpijak. Ya, kadang sederhana ya kalau diterangkan, tapi kalau ingin diaplikasikan di dalam pembahasan, beberapa pembahasan, ya, mungkin akan terlihat ya pentingnya. Seperti sekarang misalnya ada jual beli melalui internet ya, secara online. Jual beli secara online. Ada transaksi saham juga secara online. Ada transaksi jual beli mata uang secara online. Ya. Maka ini harus dipastikan bahwa barang yang terjadi padanya transaksi itu barangnya ada. Barangnya apa? Barangnya ada. Bukan hal yang hanya dihayalkan saja, ya, digambarkan. Tapi hakikatnya barangnya tidak ada. Barangnya tidak ada. Dia menjual secara online ini dan ini dan ini. Ya. Jelas ya? Itu hanya iklan saja, gambar-gambarnya. Barangnya tidak dia miliki, tidak ada di tempatnya. Ya, nanti kalau dia pesan, baru dia cari. Ini lainnya pembahasannya. Yang seperti ini sebenarnya dia tidak menjual barang. Ya. Jadi tidak boleh dia katakan saya jual dengan harga sekian. Orang yang seperti ini tidak memiliki barang. Jelas ya? Kecuali kalau dia pasang harga barang, dia berkata ini harganya sekian, saya bisa carikan barangnya. Kalau saya carikan, saya pengen misalnya diberi keuntungan 10%. Nah, itu tidak ada masalah. So, dia di sini ingin menjadi wakil, bukan orang yang apa? Orang yang melakukan transaksi jual beli. Ya. Maka ini dasar ya. Di dalam jual beli harus diperhatikan. Jadi ada tiga. Yang pertama ada sighah atau sesuatu yang membenarkan akad itu, melambangkan dia telah melakukan akad. Kemudian yang kedua ada apa namanya? Dua orang yang saling melakukan transaksi. Kemudian yang ketiga, ya.
Kemudian yang ketiga, ada barang yang dilakukan padanya transaksi. Baik. Jadi ini syarat yang sangat penting untuk kita perhatikan. Kemudian syarat jual beli itu, ya, syarat jual beli tadi rukunnya, rukun jual beli. Ada disebut dengan syarat jual beli. Ya. Jual beli memiliki syarat-syarat. Ya. Jual beli memiliki syarat-syarat. Dan syarat-syarat ini, ya, para ulama ahli fikih beraneka ragam di dalam membahasakannya. Ada yang membahasakan syarat jual beli ada 7, ada yang membahasakan begini dan begitu. Ya. Dan saya di kesempatan ini saya tidak terlalu terikat dengan pembahasannya di suatu madhab. Saya hanya ingin memahamkan. Ya. Jadi pada syarat jual beli itu disyaratkan 3 syarat pada orang yang melakukan transaksi, dan disyaratkan 3 syarat pada barang yang dilakukan padanya transaksi. Ya. Pada orang yang melakukan transaksi disyaratkan 3 syarat. Syarat yang pertama syarat ar-ridha, at-taram, saling ridha antara keduanya. Ya, si A dan si B melakukan transaksi, maka disyaratkan harus apa? Ya, harus ada taram, saling ridha, ya, di dalam transaksi tersebut. Ya, saling ridha di dalam transaksi tersebut. Tidak boleh salah satunya terpaksa. Ya, kalau terpaksa tidak syah transaksinya. Nah, dalil tentang wajibnya saling ridha ada firman Allah Subhanahu wa taala di surah Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta-harta kalian antara sesama kalian dengan cara yang batil. Illa, kecuali dia adalah perniagaan, dia adalah transaksi yang muncul dari saling ridha antara kalian. Jadi syaratkan harus apa? Saling ridha. Ya. Baik, maka ini syarat yang pertama. Harus ada taram. Ya. Kemudian syarat yang kedua dari syarat orang yang melakukan transaksi disyaratkan al-ahliyah. Ya. Disyaratkan kelayakan, bahwa orang yang menjual dan orang yang membeli itu adalah orang yang sudah dianggap layak melakukan transaksi. Ya, sudah dianggap layak melakukan apa? Transaksi. Ya. Jelas ya? Orang yang dikatakan layak melakukan transaksi ini disyaratkan padanya beberapa syarat. Ya. Syarat yang pertama, orang yang layak melakukan transaksi, dia ini adalah seorang yang mumayyiz. Seorang yang apa? Mumayyiz. Ya. Sebagian para ulama yang membahasakan dengan bahasa lebih ketat lagi, dia harus balik. Ya. Dia harus apa? Balik. Nah, syarat pertama. Ya. Ada beberapa dia masih kecil, anak kecil. Ya. Anak kecil misalnya beli mobil. Ya, Masya Allah. Ini syah atau tidak? Tidak syah. Sebab anak kecil belum balik. Jelas ya? Walaupun dia bisa bedakan ini mobil Avanza, ini mobil apa misalnya Innova atau ini mobil ini, ya. Tapi dia masih kecil, belum mampu untuk berpikir berkaitan dengan masalah apa? Harga. Nah, kecuali kalau hal yang biasa anak kecil, ya, dia ke toko beli permen harganya 500, 1000, itu adalah hal yang wajar biasa. Ya. Hal yang wajar dan biasa sepanjang anaknya sudah apa? Mumayyiz. Yang seperti ini ringan tidak dipermasalahkan. Tapi kalau dia masuk dalam transaksi secara umum disyaratkan dia harus apa? Harus balik. Kemudian syarat yang kedua, orang yang dikatakan layak melakukan transaksi, dia adalah orang yang berakal. Dia adalah orang yang apa? Orang yang berakal. Iya. Maka disyaratkan padanya bukan orang yang tidak waras. Kalau dia tidak waras tidak syah. Ya. Datang seorang misalnya
tidak waras, dia katakan saya jual rumah ini dengan harga 1 juta. Dia bayar 1 juta. Tanda tangan orang yang tidak waras itu. Maka ini tidak syah dari sisi hukum apa? Hukum syariat. Orang tak boleh katakan, oh dia sudah jual sama saya. Saya sudah membayarnya berapa? 1 juta. Tidak. Ini tidak syah. Kenapa? Orang yang melakukan transaksi tidak memiliki kelayakan karena dia tidak waras. Kemudian syarat yang dari orang yang dikatakan layak transaksi, dia juga harus punya sifat yang ketiga, dia rasyid. Dia adalah orang yang rasyid. Dia bisa menilai, bisa menimbang. Bisa menimbang. Adapun kalau dia tidak rasyid, tidak pandai menentukan harga, tidak pandai menilai harga, menilai barang, maka yang seperti ini dia tidak layak untuk melakukan transaksi. Baik, kemudian syarat yang ketiga dari syarat orang yang boleh melakukan transaksi atau dari syarat orang yang melakukan transaksi, disyaratkan dia memiliki barang. Syaratkan dia memiliki apa? Memiliki barang tersebut. Si penjual dia memiliki barangnya dan si pembeli dia memiliki apa? Dia memiliki uang untuk membayarnya atau dia memiliki barang untuk menggantinya. Dia memiliki barang untuk menggantinya. Sebab namanya transaksi jual beli, kadang barang dengan barang, kadang uang dengan barang, kadang uang dengan uang, dan kadang sesuatu dibima, ditanggung jawabnya dengan sesuatu yang ditanggung jawab. Jelas ya? Walaupun hukum pada pertukaran ini beraneka ragam. Beraneka ragam hukumnya. Tapi secara umum bahwa transaksi jual beli itu kadang ada juga barang dengan barang yang biasa diistilahkan di bahasa kita dengan barter. Jelas ya? Baik. Jadi syaratkan si penjual maupun si pembeli sama-sama memiliki. Sama-sama memiliki. Jadi dia sebagai pemilik atau menduduki kedudukan pemilik. Misalnya dia diwakilkan atau diberi wasiat untuk melakukannya. Tadinya kalau misalnya anak kecil atau anak yatim ada walinya yang melakukannya. Ini tidak ada masalah. Semuanya masuk ke dalam kategori memiliki. Baik. Selesai sudah ya. Syarat yang disyaratkan pada dua orang yang melakukan transaksi. Ada berapa syarat tadi? Ada 3. Yang pertama, saling ridha antara keduanya. Syarat yang kedua, telah memiliki kelayakan untuk melakukan transaksi. Syarat yang ketiga, mereka memiliki. Ada kepemilikan dalam hal yang mereka lakukan padanya transaksi. Baik. Kemudian pada barang yang dilakukan padanya transaksi, pada barang yang dilakukan padanya transaksi disyaratkan 3 syarat. Disyaratkan padanya berapa? 3 syarat juga. Yang pertama adalah barang tersebut barang yang dibolehkan, al-ibahah. Syaratkan barang itu adalah barang yang boleh dimanfaatkan, boleh dimanfaatkan tanpa hajat. Nah, baik. Jadi disyaratkan barangnya adalah barang yang boleh dimanfaatkan. Kalau dia menjual misalnya barang yang tidak boleh dimanfaatkan, jadi menjual khamar misalnya, atau menjual anjing misalnya, atau menjual babi, ini semuanya asalnya adalah barang yang diharamkan. Karena itu transaksi di atas hal ini adalah hal yang tidak dibenarkan. Hal yang tidak dibenarkan. Nah, jadi ini syarat yang pertama ya, dan dalil untuk syarat ini banyak. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah azza wa jalla idza harrama 'ala qaumin akla syai'in harrama 'alaihim thamanah." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mengharamkan terhadap satu kaum memakan sesuatu, maka Allah haramkan harganya terhadap mereka. Diharamkan harganya terhadap mereka. Baik. Kemudian syarat yang kedua, disyaratkan barang yang akan dijual atau barang yang dilakukan padanya transaksi adalah hal yang dimaklumi. Disyaratkan hal yang dimaklumi. Adalah hal yang dimaklumi. Dan kalimat dimaklumi di sini mencakup dimaklumi apa kadarnya, apa bentuknya, bagaimana banyaknya,
Dan segala sifat yang menjadikan barang itu sebagai barang yang apa? Barang dimaklumi. Iya. Kadang suatu dimaklumi dengan disebutkan namanya. Ya. Oh, disebut beras misalnya, itu nama ya. Dibayar dengan apa? Rupiah, itu nama. Dibayar dengan mata uang misalnya, nama. Ya, kadang lebih apa? Harus didetailkan lagi. Beras apa? Ya. Beras jenis apa? Jelas ya? Apakah beras kepala, beras mandi, atau beras apa misalnya? Ya. Harus disebut nama jenis barangnya. Ya. Kemudian mata uang apa yang dia bayar? Rupiah kah, dolar kah, real kah, atau apa? Jelas ya? Baik. Jadi hal yang dipakai padanya transaksi disyaratkan adalah hal yang dimaklumi. Adapun kalau tidak dimaklumi, perkara yang tidak dimaklumi akan datang nanti, bahwa itu adalah hal yang dilarang di dalam jual beli. Hal yang dilarang di dalam jual beli. Kemudian syarat yang ketiga, disyaratkan kemampuan untuk menyerahkan barang tersebut. Ya. Jadi barang yang dilakukan padanya transaksi itu adalah barang yang mampu dia serahkan. Ya, adapun kalau misalnya dia berkata, saya jual burung-burung yang ada di langit itu kepada kamu, ya, syah atau tidak? Tidak syah. Ya. Sebab ini sesuatu yang dia tidak mampu untuk menyerahkannya. Ya, dia tidak memiliki dan tidak mampu untuk menyerahkannya. Atau misalnya dia berkata, saya jual ya ikan-ikan yang ada di laut itu kepadamu. Ya, ini juga tidak syah. Baik. Jadi ini syarat-syaratnya diperhatikan. Ya. Seorang yang ingin masuk ke dalam transaksi jual beli, dia harus mengukur dulu seluruh syarat ini sudah terpenuhi atau tidak. Ketika dia melakukan transaksi. Ini kaidah dasarnya sebenarnya. Saat seorang melakukan transaksi. Ya, kalau dia memahami syarat-syarat ini, maka insyaallah taala dia akan lebih tajam nanti di dalam menilai dan menimbang dari jenis-jenis transaksi yang akan dia lakukan. Baik. Selesai sudah ya pembahasan di sini. Kaidah yang kedua. Ya, saya sudah uraikan tentang syarat-syarat jual beli, ya, rukun-rukunnya, tentang jual beli, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Baik. Kemudian di sini yang saya terangkan juga dari kaidah tentang hal-hal yang diharamkan dalam jual beli. Hal-hal yang diharamkan di dalam jual beli. Nah, iya. Hal yang diharamkan di dalam jual beli itu ada dua macam. Yang diharamkan di dalam jual beli ada dua macam. Ada yang diharamkan, ada muharram namanya. Muharram lidatihi. Ada yang haram karena datnya memang dia adalah hal yang diharamkan di dalam syariat kita. Hal yang diharamkan di dalam syariat kita. Iya. Seperti tadi saya beri contoh ya, dia menjual khamar misalnya, minuman keras, haram lidatihi. Dia jual alat-alat musik, itu haram lidatihi. Ya, dia jual misalnya apa? Anjing, babi, itu adalah haram lidatihi. Ini diharamkan lidatihi secara datnya. Nah, kemudian ada haram, namanya haram likasbihi. Haram karena jenis pekerjaannya. Haram karena jenis pekerjaannya. Apakah karena dia melakukan kezaliman di dalamnya? Ya. Dia melakukan kezaliman di dalamnya, atau dia berbuat riba di dalamnya, atau ada ketidakjelasan di dalam jenis pekerjaannya. Di dalam jenis pekerjaannya. Iya. Maka ini hukum dasar ya. Hukum dasar berkaitan dengan hal-hal yang diharamkan dalam transaksi jual beli. Iya. Ya, kalau dia haram lidatihi, itu asal barangnya haram untuk dilakukan padanya transaksi jual beli. Kalau dia haram apa? Lidatihi. Ya. Adapun haram likasbihi, haram karena pekerjaannya, ya, asal barangnya dia adalah halal, tapi jenis pekerjaannya itu yang keliru. Jenis pekerjaannya yang keliru. Ya. Sehingga transaksi tersebut menjadi hal yang diharamkan. Baik, saya ingin sebenarnya untuk kaidah yang ketiga ini saya ingin merinci 3 sudut yang sangat penting di dalamnya.
untuk dipahami. Sebab 3 sudut ini yang merupakan akar pembahasan di dalam banyak transaksi untuk diukur boleh atau tidaknya. Dan saya harapkan 3 sudut ini dipahami dengan baik. Ya, dipahami dengan baik. Nah, karena seorang yang tidak paham 3 hal ini akan membuat dia mungkin jatuh di dalam transaksi yang diharamkan dan dia tidak menyadari. 3 hal yang ingin saya terangkan di sini. Yang pertama berkaitan dengan masalah perbuatan zalim di dalam transaksi. Saya mulai dulu dari yang paling ringannya untuk dipahami, tentang kezaliman dalam transaksi. Kemudian yang kedua tentang riba. Kemudian yang ketiga tentang gharar, ketidakjelasan. Tentang gharar. Ini 3 hal. 3 perkara ini merupakan pokok dan sumber utama kenapa sebuah transaksi itu diharamkan. Kenapa sebuah transaksi diharamkan? Ya. Ini 3 perkara yang merupakan dasarnya dan pokoknya. Merupakan dasar dan pokoknya. Baik. Sekarang saya akan menjelaskan satu persatu supaya kita terang untuk memahami hal ini. Saya mulai dari kezaliman. Ya. Kezaliman adalah hal yang diharamkan di dalam syariat. Ayat-ayat Al-Quran yang mengharamkan kezaliman sangatlah banyak. Demikian pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dalam hadis yang mutawatir di Hajjatul Wada, Nabi bersabda, "Ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haramun kahurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha." Ketahuilah sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan kalian adalah haram antara sesama kalian. Ya, maksudnya haram di sini terhormat, perkara yang harus dijaga. Sebagaimana terhormatnya negeri ini, yaitu negeri Mekah. Sebab Nabi mengucapkan ini musim haji di Hajjatul Wada. Dan sebagaimana terhormatnya bulan ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Ya. Dan sebagaimana terhormatnya hari ini. Ya. Hadits yang saya sebutkan tadi, ada yang beliau ucapkan di hari Arafah, dan ada yang beliau ucapkan di hari lainnya. Ya. Jelas ya? Maka dia adalah hal yang dihormati. Dan di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu adh-dhulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu." Wahai sekalian hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku telah menjadikan kezaliman itu sebagai hal yang diharamkan antara sesama kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Dilarang untuk saling menzalimi. Ini dasar utama. Karena ada bentuk kezaliman dalam transaksi jual beli, maka itu pasti diharamkan di dalam syariat kita. Iya, pasti diharamkan di dalam syariat kita. Karena itu diharamkan, ya, seorang itu menjual di atas jualan saudaranya. Ya. Si A dia sudah transaksi dengan si B sebuah barang. Ya, harganya dia tawarkan 100.000. Ya, si B sudah setuju. Si C datang kepada si B, si transaksi. Wah, saya punya barang yang sama, saya jual 80.000 saja. Ya. Ini adalah hal yang diharamkan. Sebab berbuat kezaliman kepada siapa? Kepada saudaranya. Jelas ya? Dan ini perkara yang tidak dibenarkan. Iya. Dan banyak lagi dalam bentuk-bentuk kalau kita lihat di dalam hadis-hadis Rasulullah tentang bentuk-bentuk jual beli yang diharamkan, kembalinya kepada mana ini? Kembalinya kepada mana ini? Ada bentuk kezaliman kepada orang lain. Maka ini dasar utama yang harus diperhatikan. Tidak boleh ada kezaliman dalam transaksi jual beli. Tidak boleh menzalimi. Tidak boleh menzalimi. Nah, baik. Di antara bentuk menzalimi misalnya seorang menjual barang. Ya. Dijual barang kepada si A. Harga barang itu biasanya 100.000. Tapi oleh dia dijual kepada si A dengan harga 200.000. Ya, ini perbuatan zalim namanya. Karena itu syariat kita memberikan ketentuan
si A ini boleh dia mengembalikan barang. Ya, boleh dia mengembalikan barang. Kalau dia ternyata dia ketahui setelah itu bahwa harganya bukan seperti itu. Orang biasanya jual 100.000, dia jual berapa? 200.000. Nah, maka ini perbuatan kezaliman. Karena itu syarat untuknya hak dia punya hak untuk mengembalikannya. Hak untuk mengembalikan barang tersebut. Baik. Kemudian yang kedua yang penting untuk diperhatikan di sini tentang riba. Ya. Riba ini adalah perkara yang sangat diharamkan. Perkara yang sangat diharamkan di dalam syariat kita. Ayat-ayat dan hadis-hadis ya, sangat banyak sekali menjelaskannya. Ya, mungkin waktunya juga kalau kita ingin menguraikan, ya, mungkin satu kali pertemuan, ya, satu doa untuk riba saja, ini mungkin kurang cukup untuk menguraikan seluruh sudut yang berkaitan dengan masalah apa? Masalah riba. Yang jelas kita semua memahami bahwa riba adalah apa? Adalah hal yang diharamkan di dalam syariat kita. Ya, di dalam Al-Quran, misalnya di surah Al-Baqarah, ya, disebutkan bagaimana riba itu. Wa harramallahu riba, Allah mengharamkan riba. Ya, dan disebutkan laknat bagi orang yang melakukan riba. Diumumkan peperangan untuk orang yang berbuat riba. Ya. Disebutkan dengan sifat kufur, kafar, dan disebutkan dengan sifat athim, orang yang sangat berdosa. Orang yang sangat berdosa. Ya. Di dalam hadits Rasulullah diterangkan laknat ya, bagi orang yang makan riba, menulisnya, mempersaksikannya. Ya. Dan banyak lagi nas-nas di dalam agama kita yang menerangkan bahwa riba ini adalah dosa di antara dosa yang sangat besar. Ya. Dosa yang sangat besar. Karena itu dimasukkan oleh Nabi ke dalam 7 dosa yang paling besar. Diterangkan oleh Rasulullah SAW ke dalam 7 dosa yang sangat besar. Inilah riba. Riba itu secara bahasa adalah tambahan, yang menambah. Ya. Dan di dalam pengertian syariat kita yang dimaksud dengan riba yang diharamkan, riba itu terbagi 2. Ada riba di duyun, riba dalam hutang piutang, dan ada riba fil buyu', ada riba di dalam jual beli. Ada riba dalam jual beli. Ya, ini kaidah riba ya. Ini sekali lagi kaidah riba penting untuk diperhatikan sebab ini kita akan menjumpai banyak muamalah ya, hukumnya dibangun di atas pemahaman terhadap kaidah riba. Masalah asuransi nanti, masalah marketing, ya. Ini ada kaidah riba yang harus kita perhatikan di dalamnya. Nah, demikian pula nanti saya akan uraikan masalah kartu kredit, misalnya kartu potongan harga, ada kaidah-kaidah berkaitan dengan masalah apa? Masalah riba. Kalau kita paham kaidah-kaidahnya, akan mudah memberikan hukum untuk jenis transaksi atau jual beli kontemporer tersebut. Baik, jadi tadi saya katakan riba terbagi berapa? Terbagi 2. Ada riba duyun dalam hal hutang piutang, dan ada riba buyu dalam hal transaksi jual beli. Baik. Riba yang pertama, riba dalam hutang piutang itu terbagi 2. Ada 2 jenis riba dalam hutang piutang. Ya. Ada riba disebut dengan nama riba jahiliyah. Disebut dengan nama riba jahiliyah. Bentuknya bagaimana? Si A memberi piutang kepada si B. Ya, si A berkata, atau si B datang kepada si A. Ya. Pinjamkan saya duit 1 juta misalnya. Saya akan kembalikan dalam apa? 1 bulan. Maka si A memberi kepada si B 1 juta. Pinjaman kembalikan selama berapa? 1 bulan. Begitu sampai jatuh tempo 1 bulan, si A datang kepada si B, bayar 1 bulan. Apa bayar 1 juta itu? Selesai temponya. Kata si B, saya tidak punya duit untuk membayarnya sekarang. Maka si A berkata, sudah kamu kembalikan sekarang? Kalau tidak, maka engkau saya jatuhkan tambahan terhadap piutang tersebut. Misalnya dia katakan setiap bulannya kamu membayar berapa? 100.000. Ya, menambah 100.000. Ya, ini yang disebut dengan nama riba apa?
riba jahiliyah. Ini yang disebut dengan nama riba jahiliyah. Nah, baik. Ini perbuatan yang seperti ini tampak ya di proses kartu kredit. Ya. Kartu kredit Anda perhatikan. Ya. Kalau dibayar diberi jangka waktu. Kalau dibayar sebelum 1 bulan, free, tidak ada apanya, tidak ada tambahan. Tapi kalau begitu lewat 1 bulan, maka sudah dikenakan berapa persen? Sekian persen dan 10%. Ini riba yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik. Ini riba yang pertama dalam hutang piutang. Riba yang kedua itu disebut dengan nama riba al-qard, riba pinjaman. Ya. Di mana orang yang meminjam mensyaratkan, katakan ini duit 1 juta, saya pinjamkan, tapi nanti kamu kembalikan 1,5 juta. Ya, jadi ini pensyaratannya dari mana? Ini dari awal pensyaratannya. Ini namanya riba pinjaman. Untuk riba pinjaman ini ada kaidah dasarnya. Ya, ada kaidah tetapnya. Kaidah tetapnya sebenarnya ada dalam hadis, tapi hadisnya lemah. Ya. Namun hadis lemah ini konteksnya itu didukung oleh pendalilan syariat dari hadis-hadis lainnya. Bunyi kaidahnya begini: kullu qardin yajurru naf'an fa huwa riba. Perhatikan kaidahnya, kullu qardin yajurru naf'an fa huwa apa? Riba. Setiap pinjaman yang ada manfaat di belakangnya, maka itu adalah riba. Jadi kalau ada pinjaman dipetik manfaat di belakangnya, maka dia dihitung apa? Dihitung riba. Jelas sampai sini? Tadi dia berkata, saya pinjamkan kamu 1 juta. Dengan syarat kalau kamu kembalikan berapa? 1,5 juta. Diambil manfaat berapa? 500.000. Maka 500.000 ini dihitung apa? Dihitung riba. Jangan dikira manfaatnya cuma itu saja. Saya beri contoh lain. Seorang berkata, pinjamkan kepada aku 10 juta. Dan motor ini ya boleh kamu pakai selama kamu meminjamkan untukku berapa? 10 juta. Sekarang boleh atau tidak ini? Tidak boleh. Sebab dia meminjamkan 10 juta dan dia mengambil manfaat apa? Memakai motor orang yang apa? Orang yang meminjamkannya. Nah, ini biasanya kalau di umumnya biasanya diberikan tanahnya. Ya, kalau di kampung-kampung sana diberikan sawahnya untuk dikelola ya, sepanjang belum dia kembalikan sawah ini boleh dia kelola. Ini riba namanya. Ya, ini disebut apa? Riba. Kaidahnya kullu qardin yajurru naf'an fa huwa apa? Fa huwa riba. Setiap pinjaman yang ada manfaat di belakangnya, maka itu adalah riba. Ya. Sebab pinjaman itu akadnya bukan akad jual beli pinjaman, dia akad tabarruk, kedermawanan. Ya. Maka diambil imbalan darinya, itu dimasukkan jual beli namanya. Ini adalah riba. Jelas ya? Yang disebut dengan riba. Baik. Jadi ini 2 jenis riba dalam hutang piutang. Ya. Saya sebutkan riba dalam hutang piutang ada berapa? Ada 2. Yang pertama ada riba jahiliyah, yang kedua adalah riba apa? Riba pinjaman. Ya. Kemudian yang kedua, riba jenis yang kedua riba apa tadi? Riba dalam jual beli. Riba dalam jual beli ini terbagi 2. Ada namanya riba al-fadl dan ada namanya riba an-nasi'ah. Ya. Ada namanya riba al-fadl dan ada namanya riba an-nasi'ah. Ya. Dan ini berkaitan dengan penukaran 2 barang ribawi yang sejenis, di mana pada saat penukaran tersebut terjadi terjadi ketidaksamaan, ya, tidak sama nilainya atau terjadi pengunduran waktu. Terjadi pengunduran waktu. Ini yang disebut dengan nama riba di dalam apa? Di dalam jual beli. Jadi dia terbagi 2. Ada namanya riba al-fadl dan ada namanya riba apa? Riba nasi'ah.
Saya beri contoh dulu supaya tidak bingung. Riba fadl contohnya emas, ya. Emas, ya, 20 gram. Dia tukar dengan emas yang semisal, ya. Dia tukar dengan emas juga. Ya, kadang mungkin beda karatnya, ini 20 karat, ini 21 karat, atau 22 karat. Yang jelas sama-sama emas. Sama-sama emas ini 20 gram, yang sananya 25 gram. Ditukar, ini tidak sama nilainya. Ketika tidak sama di sini dilebihkan 5 gram, ini disebut riba apa? Riba fadl. Jelas ya? Disebut riba fadl sebab dia melebihkan. Iya. Dia melebihkan. Kalau riba nasiah sama-sama emas. Anggaplah dua berapa? 20 gram, 20 gram. Sama-sama dia tukar. Ya, tapi salah satunya berkata ini emasnya 20 gram. Ya, emas kamu nanti bulan depan saya ambil. Ada jarak waktu. Tidak saling kontak, tidak saling pegang. Maka ini disebut dengan riba apa? Riba nasiah. Sebab nasiah itu artinya dia akhirkan, dia undur. Ya, ini disebut dengan riba nasiah. Jelas ya? Baik. Maka tampak dari sini, ya, bahwa riba di dalam jual beli itu berkaitan dengan barang tertentu. Karena itu tadi saya berikan istilah tadi, barang ribawi. Ya. Apa itu barang ribawi? Ya. Barang yang berlaku padanya hukum-hukum riba. Jelas ya? Nabi SAW menyebutkan di dalam beberapa hadis. Ya. Dalam beberapa hadis tentang kewajiban menjual beberapa barang. Kata beliau, az-zahabu bil-zahab wal-fiddah bil-fiddah. Yadan biyadin, mitlan bimitlin. Ya. Emas dengan emas, perak dengan perak. Ya. Tangan dengan tangan harus saling kontak. Mitlan bimitlin, semisal dengan semisal. Jelas ya? Semisal dengan semisal. Beliau sebutkan dua jenis barang, emas dan apa? Perak. Disebutkan di dalam hadis 4 jenis barang lainnya. Ya, saya globalkan. Barangnya adalah asyair yang pertama. Syair itu adalah apa? Gandum. Barang yang kedua adalah al-bur. Ya. Bur juga mirip dengan gandum, mungkin dikatakan tepung. Ya. Kemudian yang ketiga adalah at-tamar, korma. Dan yang keempat adalah apa? Al-milk, garam. Ya. Jadi ini 4 jenis makanan. Yang 2 tadi emas dan perak. Jadi semuanya berapa? 6 barang ribawi. Semuanya berapa barang ribawi? Ada 6. Jadi ini 6 barang ribawi ada di dalam hadis Nabi SAW. Jadi 6 barang ribawi ini kalau terjadi transaksi, ya, jual beli padanya, maka disyaratkan 2 syarat. Harus saling kontan, saling pegang, ya, cash pada saat itu juga. Kemudian syarat yang kedua disyaratkan harus semisal. Harus apa? Semisal. Tidak boleh saling dilebihkan. Ya, karena itu di dalam riwayat yang lain dikatakan man zada aw istazada faqad arba. Siapa yang menambah atau minta ditambah, maka dia telah berbuat riba. Dia telah berbuat riba. Baik. Ya sekarang paham ya? Apa yang disebut barang ribawi sudah paham? Ya. Sekarang akan muncul pertanyaan. Apakah barang ribawi itu cuma 6? Ini 2 pendapat di kalangan para ulama. Ya, tapi pendapat kebanyakan ulama bahwa barang ribawi itu tidak terbatas pada 6. 6 ini adalah contoh dari apa? Barang ribawi. Jelas ya? Nah ini insyaallah ta'ala pendapat yang lebih kuat. Karena di dalam sebagian riwayat hadis dikatakan, ya, ta'am, ya, ta'am bit ta'am, makanan dengan makanan. Ya disebut kata makanan, dan kata makanan lebih awal, lebih umum daripada, ya, 4 jenis makanan yang ada dalam 6 barang ribawi yang kita sebutkan. Kata makanan lebih umum. Ya. Baik. Jadi ini titik kesimpulan bahwa barang ribawi tidak terbatas pada 6 jenis barang yang diterangkan di dalam hadis. Bahkan dia
lebih daripada itu. Nah sekarang kalau kita sudah sampai ke titik kesimpulan ini, pasti dan harus muncul pertanyaan yang kedua. Kalau pertanyaan yang kedua tidak muncul, harus dimunculkan. Ya, supaya apa? Supaya dipahami. Harus muncul pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara saya mengetahui barang ribawi yang lainnya selain dari 6 ini? Ya, sebab barang selain dari 6 banyak sekali, ya kan? Ya. Apa ukuran mengetahuinya? Nah, disinilah letak kedetailan pembahasan seputar riba ini sebenarnya. Iya. Ini letak kedetailan pembahasan berkaitan dengan masalah riba ini. Ini pembahasannya terus terang pembahasan yang panjang untuk diuraikan. Namun di sini saya akan memberikan titik-titik kesimpulan dari fatwa para ulama kita di masa ini dan sebelumnya berkaitan dengan masalah cara mengukur barang ribawi. Jadi ada 6 barang ribawi. Yang pertama apa? Emas, yang kedua perak, yang ketiga syair, gandum, yang keempat bur, tepung, yang kelima tamar, korma, yang keenam al-milh, garam. Jadi kalau dilihat dari 6 ini, emas dan perak sejenis, 4 yang lainnya sejenis, kan begitu. Jadi kita bagi 2 dulu, sebab emas dan perak tidak dimakan, ya kan? Berbeda dengan 4 jenis yang lainnya bisa dimakan. Iya. Nah, khusus berkaitan dengan emas dan perak, ya, apa yang menyebabkan dia dianggap sebagai barang ribawi? Ini kalau bahasa fikihnya, apa ilahnya dia dianggap sebagai apa? Barang ribawi. Nah, ini ilah ini yang menentukan apa ilahnya. Nah, ini beberapa pendapat di kalangan para ulama di sini yang difatwakan oleh banyak dari ulama kita. Ya, dan ini keputusan resmi di Hayat Kibar Ulama di Saudi Arabia bahwa illahnya adalah mutlaq tsamaniyah. Karena emas dan perak ini, itu mempunyai harga, mempunyai nilai tukar, Jelas ya? Jadi emas dipakai untuk bertransaksi, dia bisa membeli barang, bisa dipakai untuk apa? Ya, membeli barang. Ini yang dikatakan mutlaq as-samaniyah. Maka semua barang yang semisal dengan itu sama bentuknya. Ya, karena itu para ulama memasukkan mata uang yang ada sekarang ini itu dimasukkan ke dalam apa? Dimasukkan ke dalam barang ribawi. Sama maknanya dengan apa? Emas dan perak. Ya, di masa dahulu orang beli kambing dengan harga 1 dirham. Jelasnya beli dengan harga sekian dirham, ya, dirham atau emas. Ada yang membeli kalau agak murah misalnya beli telur dengan harga 1 dinar. Dinar itu emas ya, untuk emas. Ya, kalau dirham itu perak. Beli telur misalnya 1 dirham. Ya, demikian. Ini mata uang dipakai oleh mereka. Bukan sekadar emas dan peraknya, tapi karena emas dan perak ini punya nilai apa? Punya nilai tukar. Ya, dia punya nilai tukar. Baik. Jadi ini yang dikatakan dengan ilahnya, sebab ia dianggap sebagai barang ribawi. Karena itu uang yang kami transaksi, ya, itu oleh para ulama di dalam menyikapinya mereka berbeda pendapat, dibangun di atas perbedaan pendapat di dalam masalah apa? Ilahnya. Ya, di dalam masalah ilah barang ribawi. Nah, tapi secara umum kebanyakan ulama di masa ini menganggap bahwa mata uang yang dipakai, apakah itu dolar, rupiah, ringgit, ya real maupun yang lainnya, ini semuanya mempunyai nilai tukar. Karena itu berlaku padanya hukum apa? Hukum riba. Berlaku padanya hukum riba. Nah, jelas ya? Baik. Jadi ini untuk emas dan perak. Sekarang kita berpindah untuk 4 jenis barang ribawi yang lainnya. Syair, gandum, al-bur, tamar, korma, dan apa? Garam. Apa ilahnya? Nah, di sini juga ada silang pendapat di kalangan ulama. Tapi yang dipegang oleh banyak dari ulama kita di belakangan, dan yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, ilahnya karena 4 barang ini
adalah barang yang bisa ditimbang atau ditakar dan barang yang dimakan. Ya. Jadi ukurannya ada dua secara global. Ditimbang atau ditakar dan dia bisa apa? Bisa dimakan. Ya. Jelas ya? Besi barang ribawi atau bukan besi? Hah? Besi barang ribawi? Ditimbang kan besi. Barang ribawi? Hah? Bukan, karena besi tidak dimakan. Jelas ya? Disyaratkan dua tadi syaratnya. Ditimbang atau ditakar dan dia apa? Dimakan. Ya. Jelas sampai sini? Baik, saya beri contoh lain. Telur. Barang ribawi itu bukan telur. Hah? Ditimbang kan telur itu? Iya. Dimakan kan telur? Dimakan. Dia barang ribawi? Hah? Jawabannya bukan. Kenapa? Sebab telur itu walaupun sekarang ditimbang, tapi asalnya dulu tidak ditimbang. Telur itu asalnya dihitung, bukan ditimbang. Mau beli telur berapa? Harganya 1.000. Itu kan dasarnya. Kalau ada yang jual pakai kilo, dia jual dengan cara dia sendiri, orang berkembang aja. Tapi kalau dasarnya telur adalah apa? Hah? Adalah dihitung asalnya, bukan di kilo. Karena itu telur bukan barang ribawi. Mau tukar telur ayam kampung 1 dengan 10 telur ayam biasa, itu tidak ada masalah. Berbeda. Jelas ya? Tidak apa-apa. 1 telur puyuh ditukar dengan 10 telur ayam kampung misalnya, tidak apa-apa. Ya. Jelas ya? Tidak apa-apa. Ya, sebab ini bukan barang apa? Barang ribawi. Ya. Perhatikan ya? Kandungan-kandungan hukumnya yang memahami barang ribawi atau bukan. Ya. Baik, saya beri contoh lain. Ya. Kain barang ribawi atau bukan? Kain. Hah? Ya bukan, sebab dia biasa di meter kalau kain. Nah, ada juga sih yang sekarang menjual apa? Menjual kain kiloan. Ya. Berarti asalnya kain itu di apa? Di meter. Ya. Kalau dulu itu dihitung pakai ukuran, ya, 1 hasta. Ya. Ya, sekarang kan berkembang di meter. Ya, sekarang lebih canggih lagi sudah di apa? Di kilo. Ya. Nah, ada yang di kilo. Ya, tapi asalnya kain dia tidak dimakan. Kemudian dia tidak ditimbang, tidak boleh ditakar. Jelas ya? Bedakan ya antara takaran dan apa? Timbangan. Timbangan itu dengan kilo, takaran itu dengan liter biasanya, dengan literan. Jadi dua hal, dia di kilo, ditimbang, ya, bersama dengan apa? Dia ditakar dan ditimbang bersama dengan apa? Dimakan. Bersama dengan dimakan. Ya. Maka ini menjadi ukuran dia barang ribawi atau bukan. Dia barang ribawi atau bukan. Jelas sampai sini? Baik. Sekarang beras barang ribawi atau bukan? Hah? Ya, jelas barang ribawi. Jelas ya? Maka ini dari fikih ya yang hendaknya diperhatikan. Baik. Sekarang kalau kita sudah mengetahui ini barang ribawi, ya, jenis-jenisnya dan bagaimana seorang mengetahui barang ribawi itu, maka ya, sampailah di sini kita masuk ke dalam hukum riba itu. Jadi riba terbagi dua tadi, riba jual beli. Ada riba apa? Riba apa? Dan ada riba apa? Riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Riba apa itu? Dia menjual, melakukan transaksi dua barang ribawi. Dua barang ribawi, satu jenis. Ya. Dia melakukan transaksi dua barang ribawi satu jenis, dia lebihkan salah satu dari keduanya. Jelas ya? Baik. Sekarang seorang transaksi emas dengan emas. Ya. Emas dengan emas. Satunya emas yang pertama 1 gram ditukar dengan emas yang lainnya 2 gram. Ini apa namanya? Hah? Ini namanya riba. Riba al-fadl. Ya, ini hati-hati ya jual emas. Ya. Betul untuk masalah karatnya itu memberikan pengaruh ya. Ya, sebab karat itu kan kemurnian apa? Kemurnian emas. Kemurnian emas.
Nah, ya kalau misalnya ada yang menjual emasnya, ingin yang lebih mahal yang mana? 20 karat atau 24 karat? 24 karat lebih mahal. Baik, anggaplah 24 karat lebih mahal. Dia punya emas 24 karat 1 gram. Ini kalau dinilai dengan duit, dia bisa 3 gram emas 20 karat. Jelasnya kalau dinilai dengan apa? Duit. Tapi begitu dia tukar langsung emas dengan emas, ini namanya apa? Namanya riba. Jadi kalau dia ingin selamat dari riba, caranya emas yang 1 gram ini dia jual dulu. Dia tukar dengan benda lain selain emas. Ya, dia tukar dengan duit kah, atau dengan perak kah, atau dengan barang kah. Ya, setelah itu dia beli lagi emas yang berapa? 3 karat. Ya, begitu caranya. Jelas ya? Kalau dia ingin selamat dari apa? Selamat dari riba. Baik. Iya. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, saya beri contoh yang kedua. 2 barang ribawi sejenis. Ya. Atau dia satu illah, sama illahnya tapi berbeda jenisnya. Berbeda jenisnya. Ya, contohnya seperti apa? Dia tukar emas dengan apa? Perak. Ya, saya tanya, emas sama dengan perak? Ya, jenisnya beda. Tapi illahnya sama atau tidak? Sebab dia dianggap barang ribawi tadi sama atau tidak? Sama, karena dua-duanya punya nilai apa? Nilai tukar. Nah, kalau dia seperti ini hanya disyaratkan satu syarat kalau ingin ditukar. Hanya disyaratkan saling pegang saja, saling kontak. Ya. Berbeda nilai itu tidak ada masalah. 1 gram emas ditukar dengan 10 gram perak itu tidak apa. Jelas ya? Tidak apa. Yang mungkin saya berikan, ya, 2 kaidah di sini sudah. 1, barang ribawi. Kaidah yang pertama, barang ribawi. Kalau dia sejenis dan seillah, satu jenis dan satu illah, maka disyaratkan dalam penukarannya 2 syarat. Syarat yang pertama harus semisal, dan syarat yang kedua harus saling apa? Saling kontak, saling pegang. Ya, ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, kalau dia menukar barang yang satu illah, ya, dalam ribawi tapi berbeda jenisnya, hanya disyaratkan apa? Hanya disyaratkan satu syarat, yaitu harus saling apa? Saling kontan saja. Saling kontan saja. Kapan dia tidak saling kontan, itu disebut dengan riba apa? Itu disebut dengan apa? Riba nasi'ah. Inilah perbuatan apa yang masih sekarang mulai tren ini, orang yang mencicilkan emas. Ya. Jual emas tapi dengan cara apa? Dicicil, dikredit. Ya, kredit itu kan tidak secara kontan, dibayar secara apa? Beransur. Itu kan kredit. Ya, berarti dia sekarang menukar antara emas dengan duit dengan tidak apa? Secara kontan. Berarti ini riba apa namanya? Ini disebut dengan nama riba nasi'ah. Ya. Perhatikan ya. Ya, kita mengetahui kaidahnya, kita bisa melihat ini jenis transaksi keliru karena dia begini dan begini. Ya. Baik. Kalau dia 2 barang ribawi, tapi berbeda jenis dan ilahnya, bagaimana kalau ditukar? Beri contoh misalnya, emas ditukar dengan korma. Ya, korma barang ribawi atau bukan? Barang ribawi. Emas barang ribawi? Barang ribawi. 2 barang ribawi ditukar, tapi berbeda jenisnya, juga berbeda ilahnya. Boleh atau tidak ditukar? Boleh, tidak ada syaratnya. Tidak ada syarat sama sekali. Sebab ini berbeda apa? Jenis dan ilahnya. Membeli korma, dia bayar pakai apa? Emas dan masalah. Dia bayar pakai apa? Dia bayar pakai rupiah, ya. Itu juga tidak ada masalah. Dia pakai banyak real, tidak ada masalah. Jelas ya? Karena berbeda jenis dan apa? Ilahnya. Ini berkaitan kalau menukar barang ribawi dengan ribawi ini, itu kaidah-kaidahnya. Itu kaidah-kaidahnya. Baik. Sekarang bagaimana kalau dia tukar barang ribawi dengan selain barang ribawi? Ya. Dengan selain barang ribawi. Tadi duit misalnya, rupiah, barang ribawi atau bukan? Barang ribawi. Dia beli telur barang ribawi? Bukan barang ribawi. Boleh atau tidak penukaran ini?
Boleh. Ada syaratnya? Ini tidak ada syarat. Apalagi kalau yang dia tukar bukan barang ribawi ditukar dengan bukan barang ribawi. Ini tidak ada apa? Tidak ada syaratnya. Boleh saling dilebihkan, boleh tidak saling kontak. Jelas ya? Jadi kaidahnya semuanya ada 5 bentuk. Iya. Kalau kita ingin apa? Globalkan dalam penukaran. Ada penukaran barang ribawi dengan barang ribawi. Ya. Ya, kaidah yang pertama, barang ribawi yang satu jenis dan satu ilah ditukar dengan barang ribawi yang satu jenis dan satu ilah, disyaratkan berapa syarat? 2 syarat. Syarat yang pertama harus semisal. Syarat yang kedua harus saling kontak. Baik. Barang ribawi yang berbeda jenis ditukar dengan barang ribawi yang satu ilah dengannya, disyaratkan berapa? 1 syarat. Harus apa? Harus saling kontak. Barang ribawi yang berbeda jenis dan ilahnya ditukar dengan barang ribawi yang berbeda jenis dengan ilahnya, ada syaratnya? Tidak ada syaratnya. Ya, dibolehkan secara mutlak. Demikian pula barang ribawi ditukar dengan selain barang ribawi, ini juga tidak ada syaratnya. Demikian pula selain barang ribawi ditukar dengan selain barang ribawi, ini juga tidak ada syaratnya. Jadi semuanya ada berapa bentuk? Ada 5 bentuk. Jelas ya? Ini perhatikan, ini kaidah. Ya, kaidah di dalam pembahasan untuk berkaitan dengan masalah riba. Baik, saya masuk kepada hal yang ketiga yang ingin saya terangkan. Waktu 5 menit lagi saya jelaskan. Iya. Poin yang berapa? Yang ketiga yang saya katakan tadi. Ya, ini sekarang Anda masih nyambung nggak pembahasan tadi? Ya, saya sekarang riba ini di pembahasan apa saya terangkan? Apa hubungannya saya bahas riba ini? Hah? Saya menjelaskan apa tadi? Dasar-dasar utama yang menyebabkan suatu transaksi dikatakan transaksi apa? Yang diharamkan. Yang pertama tadi kezaliman, yang kedua apa? Riba. Sekarang yang ketiga adalah al-gharar. Sekarang al-gharar. Apa itu al-gharar? Yang pertama al-gharar ini Nabi sudah larang di dalam hadisnya. Dalam hadis riwayat Muslim beliau katakan oleh Abu Hurairah, "Naha 'anil gharar." Nabi itu melarang dari apa? Transaksi jual beli yang ada gharar di dalamnya. Gharar itu artinya ketidakjelasan. Ketidakjelasan. Dan disebut dengan gharar. Dan ini kaidah tetap di dalam syariat. Iya. Kaidah tetap. Karena itu adalah larangan menjual habalil habal. Ya. Apa namanya? Janin. Ya. Anak dari janin yang ada di perut seekor binatang. Ya, jadi ada hewan mengandung, ada janinnya. Dia katakan saya jual. Ya, anak dari janin ini nanti kalau lahir saya jual kepada kamu. Ya. Sekarang janinnya saja belum nampak, apalagi dia ingin jual anak dari apa? Janin itu. Ya, ini tidak jelas, karena itu dilarang. Ya Rasulullah SAW. Jelas ya? Demikian pula Nabi melarang menjual buah-buahan yang belum tampak apa? Belum tampak matangnya. Ya, belum tampak apa? Hasil dari panennya. Ya. Demikian pula Nabi melarang dari jual beli al-munamada. Ya. Jual beli sebagian orang masuk, ya. Dia katakan kamu lemparkan ini. Jatuh di barang manapun kamu wajib beli barangnya. Jelas ya, ini sering terjadi. Ada satu tempat barangnya macam-macam, ada yang 5.000, ada 10.000, 20.000 dan seterusnya. Ya, dia lempar manapun, ya, maka itu wajib dia beli. Dia masuk, itu munabah ya. Ada mulamasa, dia pegang barang manapun harus dia beli. Ya, ini terdapat di dalamnya bentuk dari apa? Dari gharar, tidak jelas. Ya, ini barangnya baik atau tidak, kenapa dia harus beli? Kenapa dia harus beli? Karena itu dilarang di dalam syariat kita. Dan ini kaidah banyak sekali di dalamnya cabang-cabang. Banyak sekali di dalamnya cabang-cabang. Ya. Karena itu akan datang nanti yang banyak pembahasan dari muamalah kekinian dilarang karena ada gharar di dalamnya. Ada ketidakjelasan. Tapi para ulama mensyaratkan bahwa gharar yang dilarang itu adalah gharar yang terpenuhi padanya 4 syarat. Iya. Terpenuhi padanya 4 syarat. Syarat yang pertama, ghararnya harus gharar yang bentuknya banyak.
bentuknya banyak. Adapun kalau gorornya sedikit itu tidak ada masalah. Kalau gorornya sedikit tidak ada masalah. Ketidakjelasannya sedikit tidak apa. Tapi kalau sangat tidak jelas, itu dilarang. Saya beri contoh ya. Ada WC umum, bayar kalau mau mandi di situ. Ya, dikasih harga. Ya. Siapa yang mau air kecil 1.000, ya kan? Mandi 5.000. Ya. Orang yang masuk mandi, ada yang mandinya setengah bak, ada yang 1 bak, ada yang mungkin 2 bak mandinya. Jelas ya? Jadi dalam hal menggunakan air tidak jelas orang-orang yang masuk, tapi dikasih harga sama 5.000. Sebab umumnya orang sudah bisa memperkirakan berapa air yang dipakai. Maka goror yang seperti ini walaupun ada tapi dia sedikit, itu tidak berpengaruh. Ya, jelas ya? Tidak ada masalah, tidak dilarang seperti ini. Nah, karena itu disyaratkan gorornya harus goror yang apa? Goror yang banyak. Kemudian yang kedua disyaratkan goror itu tidak berkaitan dengan hajat umum yang diperlukan oleh kaum muslimin. Ya, kalau dia masuk dalam hajat umum yang diperlukan oleh kaum muslimin, itu akan masuk ke dalam pembahasan darurat, pembahasan kaidah darurat tentang hajat. Nah, seperti contoh misalnya, Nabi SAW mengizinkan menjual buah yang sudah mulai tampak hasilnya. Jadi kalau misalnya ada mangga, mangganya sudah mulai kelihatan hasilnya, sebentar lagi matang atau sudah mendekati matang. Nah, ini oleh Nabi boleh dijual. Ya. Dari sisi goror sebenarnya ada goror, iya kan? Ya. Sebab ini buahnya belum diambil, masih di pohon. Ya mungkin saja tiba-tiba hama rusak semua buahnya. Ya. Atau tiba-tiba ada angin kencang, misalnya jatuh semua buahnya. Kan itu goror semuanya. Ya. Tapi karena dia adalah kalau disyaratkan setiap buah harus matang dalam kemudian dijual, ini akan berat bagi orang-orang yang bercocok tangan. Ya. Karena itu kaidah umum dalam syariat hajat manusia membolehkan, maka goror ini dimaafkan di dalam syariat kita. Jelas ya? Jadi ini syarat yang kedua. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, gorornya tersebut harus goror yang seorang tidak bisa berlepas diri darinya. Gorornya tersebut adalah goror yang bukan jenis seorang tidak bisa berlepas diri darinya. Adapun kalau goror ya seorang tidak bisa berlepas diri darinya, itu tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Saya ingin beli rumah misalnya. Saya ingin beli rumah. Rumah ini saya tidak tahu fondasinya bagaimana. Tidak mungkin ketika saya beli rumah saya katakan kepada penjual, ya rumah ini, ayo kamu angkat dulu rumahmu. Saya ingin lihat fondasinya. Kan tidak mungkin kan? Maka fondasi dari bangunan ini sebenarnya kita tidak tahu fondasinya dia kuat atau tidak. Ini goror apa itu kan? Goror kan? Ya. Karena tidak jelas fondasinya, kita tidak tahu. Ya. Maka yang seperti ini gorornya tidak mungkin ada yang berlepas darinya, tidak mungkin itu. Maka yang seperti ini dimaafkan. Yang seperti ini dimaafkan di dalam syariat kita. Baik. Kemudian yang keempat dari syarat goror yang tidak dibolehkan, goror yang tidak dibolehkan itu pada akad yang sifatnya mu'awadhah. Ya, kita sebutkan tadi ada berapa akad? Ada 4 akad ya. Ya, ini di akad berkaitan dengan masalah goror ini khusus di akad apa? Di akad mu'awadhah. Ya. Di akad mu'awadhah yang sifatnya ada transaksi tukar menukar. Ada pun di dalam tabarruat, ya, itu tidak harus diterangkan. Ya, tidak harus diterangkan. Jelas ya? Cukup dia terangkan. Misalnya ini dia punya harta misalnya, dia berikan bagian dari kebunnya. Atau misalnya dia punya banyak pohon, ada 5 pohon misalnya, dia katakan 5 pohon ini hasilnya saya sedekahkan. Belum jelas apakah keluar hasilnya atau tidak. Ini kan goror. Tapi karena dia bukan untuk dijual, hanya untuk disumbangkan, disedekahkan, itu tidak ada masalah. Sebab beda babnya. Ya, kalau di transaksi mu'awadhah, maka ini disyaratkan tidak boleh ada goror. Tapi kalau itu transaksi sifatnya kedermawanan, ya, santunan, itu tidak ada masalah. Tidak dipermasalahkan. Jadi ini 4 hal harus diperhatikan di pembahasan goror. Harus diperhatikan di pembahasan goror. Baik, waktu sudah selesai ya. InsyaAllah ta'ala masih ada 1 kaidah lagi yang saya ingatkan. Nanti insyaAllah ta'ala setelah salat maghrib. Setelah itu saya akan mulai menjelaskan nanti secara ringkas tentang
bentuk-bentuk dari transaksi yang insyaallah kita akan bahas. Baik, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.